Halo, jumpa lagi di Ruang Senja ID. Pada kesempatan kali ini kita akan tes performa Infinix Note 30 di patch terbaru ya teman-teman, di patch sistem update bulan Agustus, dan kita bakal tes game Genshin Impact seperti apakah untuk performanya nanti. Tapi sebelumnya kita cek terlebih dahulu. Kita masuk ke pengaturan, lalu masuk ke dalam sistem, lalu masuk ke sistem update ya guys. Di sini kita klikkan LAN update. Lalu maka akan muncul seperti ini sudah paling terbaru ya, di 5 Agustus 2023 ya, Android 13, dan ini nggak ada update lagi atau belum ada update lagi ya. Nah, jadi langsung aja kita bakal tes untuk performanya, apakah lebih baik atau enggak, yang dimana untuk harganya sekarang lumayan turun ya, bahkan ada yang dapat 1,9 juta itu baru gratis teman-teman. Di sini kita start di jam setengah 2. Dan untuk baterainya, kalau kita cek di sini baterainya di 83%, dan nanti kita bakal tes sekitar 10 menitan bermain ya, habis berapa persen juga untuk baterainya, apakah boros atau tidak. A few moments later. Oke, dan di sini kita sudah masuk ke dalam gamenya. Ini pakai Infinix Note 30 ya teman-teman, dan ini cakep juga ya untuk desainnya guys ya. Ini kita bermain Genshin Impact di HP ini dengan patch yang terbaru ya, sistem update yang terbaru di bulan Agustus. Dan di sini untuk grafiknya kalau kita cek, ini aku mau buat ke rendah aja. Menurut gua rendah aja udah bagus ya, rendah di 60 fps, HP 2 jutaan guys ya. Oke, dan kita coba untuk jalan-jalan ke sana. Ya, semoga bisa menggambarkan performa dari Infinix ini ya teman-teman, di sistem update yang terbaru. Jadi buat kalian yang mungkin ingin update ke sistem pembaruan di Agustus, ini kurang lebih seperti ini sih untuk performanya guys ya. Tapi selama pemakaian juga, untuk pemakaian daily itu nggak ada kendala sih di patch Agustus ini. Dan kalau untuk performanya kita bakal tes aja di sini ya. Oke, ini di grafik rendah ya guys ya, grafik rendah dan masih play, tapi menurut gue ini mungkin ada di kisaran fps nya sekitar 30 mungkin ya, mungkin nggak ngangkat ya teman-teman kalau kita naikkan ke 60 fps, tapi ini masih lancar dan playable ya teman-teman, meskipun ada beberapa stutter dan frame drop yang tadi kita lihat, ada beberapa patah-patah sedikit, tapi untuk overall ini masih playable. Oke, kita bakal kasih makan dulu. Nah, sini kita coba cari musuh lagi. Oke, di sini ada musuh ya. Nah, di sini untuk FPS-nya kemungkinan ini bakal turun ke 20-an ya guys, karena ini sudah terlihat berat, padahal kita baru 2 menit bermain ya, tapi terlihat cukup berat sih ini. Namun untuk playable-nya masih lumayan play ya. Oke, dan di sini kalau untuk suhunya di 3 menit bermain ini masih bagus-bagus saja ya, cuman hangat sedikit aja dan hampir nggak terasa di 3 menit. Nanti kita coba untuk skip ke 10 menitan ya guys, biasanya udah mulai terasa tuh di sekitar 10 menit bermain ya. Oke, di sana ada musuh juga, kita bakal cobain. Ya, dan performanya berapa kali ini frame drop ya guys. Oke, tapi nggak yang terlalu parah untuk frame dropnya. Ya, dan lumayan ini guys, sedikit kurang nyaman ya, seperti yang kalian lihat di layar, tapi masih oke untuk dimainkan, meskipun memang nggak stabil ya guys. Oke. Ini sama S ya harusnya ya. Coba ya guys ya, kita keluarkan ultinya.
Oke, performanya lumayan untuk HP kelas 2 jutaan ya, Helio G99 seperti ini. Menurut saya udah lumayan sih guys ya. Sip, kita coba jalan-jalan lagi. Dan di sini seperti yang kalian lihat ya, tidak terlalu mulus, dan beberapa tadi ada stutter, tapi untuk dimainkan masih oke lah ya, masih oke. Kalau ingin lebih lancar lagi, kalian bisa turunkan settingannya ke terendah ya teman-teman, tapi mungkin grafiknya akan lebih burik ya guys. Tapi kalau di sini ini masih cukup oke aja ya, settingan terendah ini masih nyaman lah. Di sini ada musuh lagi, coba lagi guys ya. Nanti kalau grafiknya diturunin paling rendah itu bakal kurang nyaman banget ya guys ya, karena ini aja udah agak pecah sih sebenarnya. Oke, seperti ini grafiknya guys ya, performa dari Infinix Note 30. Ini keras banget ya guys, lama banget ini. Lama banget ya, jadi kita tinggal aja ya habis ini ya, karena ini bakal lama banget sih. Kita bakal explore aja ya. Tapi kadang bisa lumayan stabil loh guys ya, tapi memang kadang agak patah-patah, entah itu renderingnya map atau gimana, cuman ya begitulah ya guys ya. Helio G99 ini ngos-ngosan guys kalau untuk main game ini ya, terlalu berat cuy, kecuali kalau kita paling rendah untuk grafiknya ya. Untuk FPS nya mungkin ini di sekitaran 20, 25 ataupun 24, dan saya yakin di sini nggak nyampe 30 ke atas. Oke, tapi untuk suhunya di 7 menit bermain ini masih oke teman-teman. Untuk suhunya masih oke. Lebih seperti ini guys ya. Kita coba ke sana. Ya, ada beberapa patah-patah. Kalau untuk urusan nyaman atau enggaknya sih, menurut saya lebih nyaman di settingan yang paling rendah ya. Kita coba ya, terendah di 60 fps. Jadi kita pakai settingan ini, terendah 60 fps. Kita coba teman-teman. Ini sedikit lebih mulus, tapi memang kalau untuk patah-patahnya sih masih ada ya, ya kan? Mungkin adalah rendering map, tapi menurut saya kurang nyaman juga ya. Tapi lebih halus ini sih teman-teman daripada settingan yang tadi. Minusnya ya grafiknya jadi lebih burik ya guys, grafik gamenya jadi lebih burik. Oke, sekitar 8 menit bermain, suhu masih oke. Hangat sedikit aja di bagian dekat kamera, tapi untuk overall nggak pengaruh ya. Ini masih oke banget suhunya. Dan di sini aku juga pakai WiFi. Untuk baterai di sini 77% ya di jam 1.50. Oke, kita lanjut sebentar ya. Kita paskan 10 menit ya teman-teman. Ya, jadi sudah terlihat ini guys, untuk bermain game Genshin Impact berat sekali. Sudah mulai ngos-ngosan ya Helio G99 ini ya, karena mungkin juga Genshin Impact tambah berat ya. Jadi ya kurang lebih seperti ini. Ini udah settingan yang paling rendah sih. Atau mungkin kita bisa ubah ke 30 fps, tapi menurut saya kurang nyaman juga ya kalau 30 fps ya, karena ini kan tadi di 60 fps ya teman-teman.
ini di 60 fps, atau mungkin lebih baik di 45 ya, terendah 45 fps. Dan ya kurang lebih seperti inilah untuk performanya ya guys ya. Untuk suhunya sih saya suka ya, karena bisa meredam dan gak panas, cuman hangat sedikit aja. Untuk layarnya juga lumayan oke di harganya. Touchscreen-nya juga nyaman untuk dibuat main game. Harganya juga 2 jutaan aja, bahkan sekarang mulai turun ya. Ada yang jual di sekitar 1,9 juta itu dapat baru. Menurut saya ini worth it parah sih teman-teman, worth it banget ya harga segitu sama Genshin Impact. Tuh mantep guys ya. Ini aja masih yang map ringan-ringan aja udah kayak gini untuk performanya, apalagi map yang berat ya teman-teman. Jadi ya kemungkinan seperti inilah ya untuk gambarannya. Kira-kira untuk FPS rata-rata sih ya nggak bisa di 30 sih, kemungkinan di 25 sih teman-teman. Menurut saya ini 25 sih. Oke, tapi untuk overall, untuk bermain game santai-santai aja ini sudah oke teman-teman ya. Meskipun memang banyak sekali untuk frame dropnya dan stutternya, padahal kita udah turunin untuk grafiknya, tapi kadang masih ada. Dan ini sudah 11 menit bermain ya guys ya. Jadi buat kalian yang ingin beli Infinix Note 30, kurang lebih performanya seperti ini kalau untuk dibuat main game Genshin Impact. Tapi menurut saya masih worth it banget ya, karena harganya juga sekarang udah mulai lumayan turun, dan untuk performanya juga ya masih bisa dibilang lumayan playable kalau untuk settingan yang terendah ya teman-teman ya. Kita bisa turunkan di settingan terendah, dan kurang lebih seperti ini untuk performanya ya guys ya. Semoga bisa bermanfaat buat kalian. Oh ya, untuk baterainya ketinggalan di sini, kita keluar dulu. Untuk baterainya ini sekarang sisa di 76% ya. Jadi selama kita bermain di 12 menitan. Terus untuk jamnya di 1.54. Nanti untuk hitungannya aku sertakan di atas ini guys. Berarti untuk habisnya baterai berapa, awet atau enggak, kalian nanti bisa cek di tulisan di sini ya teman-teman. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe di Ruangga ID. Semoga bermanfaat. See you next video and bye bye.